al-iqraru biwujudillahi azza wa jalla wa rububiyyatihi la yakfi fit tauhid. Keyakinan terhadap adanya Allah azza wa jalla dan rububiyahnya belum cukup dalam tauhid, harus disertai dengan keyakinan terhadap uluhiyah. Maksud kaidah ini adalah orang yang sudah beriman Allah itu ada dan Allah itu maha kuasa yang menciptakan segala sesuatu, dia belum menjadi muslim sampai dia beriman hanya Allah yang berhak disembah. Kenapa? Karena inilah keyakinan orang musyrik dahulu. Sebagaimana firman Allah, "Wa ma yu'minu aktsaruhum billah illa wa hum musyrikun." Dan tidaklah kebanyakan mereka beriman kepada Allah kecuali dalam keadaan mereka berbuat syirik. Lihat ayat ini, Allah menyebut mereka masih punya iman, tapi iman mereka tertolak karena mereka beriman dalam keadaan mempersekutukan Allah. Artinya beriman dalam rububiyah tapi mempersekutukan Allah dalam uluhiyah. Dan di sini kenapa di kaidah ini saya tambahkan ucapan ulama untuk sekaligus membantah syubhat orang yang mengatakan Salafi itu menganggap Abu Jahal dan Abu Lahab beriman atau masih punya iman. Maka itu bukan pemahaman Salafi, itu pemahaman salaf. Abu Jahal dan Abu Lahab masih punya iman, tapi imannya tertolak. Lihat apa kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, min imanihim, termasuk iman mereka. Mereka di sini adalah orang musyrik jahiliyah. Termasuk di situ Abu Jahal dan Abu Lahab. Idza qila lahum, apabila dikatakan kepada mereka, man khalaqas sama wa man khalaqal arda wa man khalaqal jibal, siapakah yang menciptakan langit dan siapakah yang menciptakan bumi dan siapakah yang menciptakan gunung-gunung? Qalu Allah. Mereka menjawab Allah. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, itu termasuk iman mereka. Jadi itu bukan kata Salafi. Abu Jahal dan Abu Lahab masih punya iman. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Bahkan kata Allah dalam surat Yusuf ayat 106. Lalu kata beliau, wahum musyrikun, namun mereka mempersekutukan Allah yaitu dalam ibadah. Jadi para ulama ahli sunnah, para ulama Salafi ingin mengingatkan orang seperti Abu Jahal, Abu Lahab dan orang-orang musyrik jahiliyah masih punya iman, bukan untuk mengatakan mereka beriman dengan benar, bukan, tapi untuk mengingatkan kita, kalau iman kita masih sama dengan mereka, iman kita dan mereka sama-sama tertolak. Kalau begitu nggak boleh sama. Perbedaannya di mana? Kita harus beriman terhadap uluhiyah Allah, yaitu mentauhidkannya dalam ibadah. Begitu pula Ikrimah, imam besar ahli tafsir dari generasi tabi'in, tentang surat Yusuf ayat 106. Tas'aluhum man khalaqahum, kalau kamu tanya kepada mereka, siapa yang menciptakan mereka? Wa man khalaqas samawati wal arda, dan siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Fayaquluna Allah, niscaya mereka akan menjawab Allah. Fadzalika imanuhum billah, maka itulah iman mereka kepada Allah. Wa hum ya'buduna ghairahu, namun mereka menyembah kepada selainnya, itulah syirik mereka. Jadi jangan sampai iman kita baru sama dengan orang-orang musyrik dahulu. Begitu pula firman Allah Subhanahu wa taala, wala in sa'altahum man khalaqahum la yaqulunna Allah fa anna yufakun, dan sungguh jika kamu bertanya kepada mereka siapakah yang menciptakan mereka, maka mereka akan menjawab Allah. Maka bagaimanakah mereka dapat dipalingkan dari menyembah hanya kepada Allah? Lihat ayat ini, mereka beriman Allah pencipta tapi mereka menyembah kepada selain Allah. Dan juga firman Allah Subhanahu wa taala, qul may yarzuqukum minas sama'i wal ard, katakan kepada mereka siapakah yang memberikan rezeki kepadamu dari langit dan bumi? Amman yamliku sam'a wal absara, atau siapakah yang menguasai pendengaran dan penglihatan? Wa may yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy, dan siapakah yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup? Maksudnya menciptakan sperma yang mati dari manusia yang hidup dan menciptakan manusia yang hidup dari sperma yang mati. Siapa yang melakukan itu? Tanya kepada mereka. Wa may yudabbirul amr, dan siapakah yang mengatur segala urusan? Fasayaquluna Allah, niscaya mereka akan jawab Allah. Faqul afala tattaqun, kalau begitu tanya kepada mereka, mengapakah kalian tidak bertakwa, yaitu beribadah hanya kepada Allah yang satu saja. Jadi ayat ini menegaskan mereka beriman kepada rububiyah tapi tidak beriman kepada uluhiyah, sehingga mereka belum dianggap sebagai muslim. Imam Ibnu Katsir rahimahullah menjelaskan tentang makna ayat-ayat ini. Dalam tafsir beliau, ayahum mu'tarifuna bi annahu al-fa'il li jami'i dzalika wahdah la syarikalah. Maknanya mereka mengimani bahwa Allah saja yang maha mampu melakukan itu semua, yang memberikan rezeki, yang menciptakan, yang mengatur segala urusan. Tidak ada selain Dia yang dapat melakukannya. Mereka meyakini itu. Tsumma hum ya'buduna ma'ahu ghairahu, namun kemudian mereka menyembah selainnya di samping menyembahnya. Artinya di situ syirik mereka. Mimma ya'tarifuna annahu la yakhluq wa la yarzuq, padahal mereka meyakini sembahan-sembahan selain Allah itu tidak dapat mencipta, tidak pula memberikan rezeki. Mereka yakin yang bisa mencipta, yang memberikan rezeki hanya Allah, tapi mereka menyembah kepada selain Allah. Artinya ulama mengingatkan ini agar iman kita jangan hanya sebatas seperti orang-orang musyrik. Wa inna ma yastahiqqu an yufrada bil ibadati man huwal mutafarridu bil khalqi war rizqi, maka yang berhak disembah satu-satunya adalah yang esa dalam mencipta dan memberikan rezeki. Inilah seharusnya keyakinan orang yang berakal. Artinya kalau kita sudah yakin Allah
itu pencipta, Allah yang memberikan rezeki, Allah yang mengatur segala urusan, harusnya kita juga yakin hanya Allah yang berhak disembah. Itu bagi orang yang memiliki akal sehat. Makanya jemaah sekalian, banyak ayat dalam Al-Quran untuk mengajak orang musyrik itu beriman dengan mengajak mereka berfikir menggunakan akal mereka. Al-Amwa, menemani ibadahmu juga hijrahmu.